Semangat pagi Sobat Flori, Flora Diariku. Ya, di depan saya ini sedang panen rumput odot ya. Biarpun ini rumput, sekali tanam Rp200.000 per 1,5 bulan atau 40 hari. Langsung dibawa ke kandang ternak. Oke, ya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tips bagaimana mengoptimalkan hasil kebun kami, di mana nanti ada beberapa hal yang menjadi ilmu dasar di dalam berkebun, seperti ilmu-ilmu yang bisa diterapkan untuk beragam jenis tanaman ya. Jadi cukup gunakan saja ilmu ini, insya Allah kita akan dapat meraup hasil yang optimal. Ya, jadi yang pertama terkait dengan perkebunan di sekitar rumah itu, yang perlu kita perhatikan adalah pemahaman kita bahwa pohon ataupun tanaman itu punya dua fase perkembangan dan pertumbuhan. Ya, yang pertama adalah fase pertumbuhan vegetatif seperti pertumbuhan tunas seperti di tanaman jeruk ini, kemudian pertumbuhan daun, warna daun, pucuk daun, trubusnya daun itu adalah perkembangan vegetatif. Kemudian batang yang semakin tinggi dari awalnya bertunas, semakin membesar dari awalnya kecil, itu adalah perkembangan vegetatif seperti tunas-tunas ini. Kemudian fase kedua adalah fase generatif, di mana pohon apapun mulai berbuah ya, seperti buah pisang yang diawali dari pembungaan terlebih dahulu, yaitu ya, ini berlaku untuk semua jenis pohon ya. Jadi pohon pisang juga ataupun pohon yang lain akan mengalami fase pembungaan sebelum berbuah lebat seperti tadi ya. Pembungaan itu bisa terjadi karena adanya fase generatif yang sedang berlangsung pada tumbuhan tersebut. Bisa diperhatikan ya, jadi untuk berbagai jenis tanaman hal ini berlaku umum ya. Jadi fase vegetatifnya itu dulu, setelah tiba saatnya akan memasuki fase generatif yang berbeda usia generatif antara satu tanaman dan tanaman yang lainnya. Biasanya untuk pohon yang berusia panjang itu fase generatifnya juga membutuhkan waktu yang bertahun-tahun ya. Tapi kalau tanaman berumur pendek seperti pisang ini berbulan-bulan sudah berganti fase perkembangan ya. Fase generatif ini bertujuan untuk melestarikan dirinya ya. Jadi ketika mereka memasuki fase generatif, mereka kebanyakan akan menghasilkan biji yang akan diturunkan menjadi penerus mereka. Kemudian di depan saya sekarang ada pohon pepaya. Bisa diperhatikan untuk pohon pepaya itu juga mengalami dua fase seperti tumbuhan yang lain, namun fase generatifnya ini bisa berlangsung di sepanjang musim seperti halnya buah jeruk. Ciri-cirinya fase generatif yang sepanjang musim itu ada bunga, ada pentil, ada proses penyerbukan, ada buah yang matang. Itu semua terjadi setiap musim, dan kita bisa mengamati adanya perbedaan jenis-jenis bunga, buah, dan pentil tadi dalam satu waktu bersamaan ya. Jadi ini contoh dari tumbuh-tumbuhan yang fase generatifnya berlangsung sepanjang musim ya, sepanjang tahun bisa berbuah. Nah, untuk itu kita perlu persiapkan pengolahan tanah dengan baik. Yang pertama dolomit, kemudian ada pengolah molase dan E4 ini untuk fermentasi pemupukan yang nanti kita aplikasikan untuk memperbaiki struktur tanah ya. Kemudian gramason untuk menyemprot rumput, ada insek fungi dan perekat ini untuk pengendalian hama. Nah, ini bisa kita aplikasikan secara bergantian ya. Jadi di dalam alam itu ada beberapa hal yang perlu kita kendalikan kalau ingin hasilnya optimal ya. Karena ini bukan di hutan, jadi ada intervensi kita selaku manusia ya. Kemudian untuk fase vegetatif ada NPK dan gandasil daun.
bisa kita aplikasikan di awal-awal pertumbuhan untuk mengoptimalkan pertumbuhan akar, batang, dan daun ya. Kemudian setelah memasuki fase pembungaan, kita bisa menggunakan mikronutrisi bagi pohon atau tanaman seperti boron, zinc, magnesium oksida, kalsium, kalium, dan lain sebagainya ya. Mohon maaf, bukan kalium tapi kalsium. Kemudian ini juga masih sama jenis pupuk yang mengandung unsur mikro, saya gunakan juga untuk memasuki fase pembungaan, namun juga bisa dalam skala kecil di awal-awal pertumbuhan juga kebutuhan nutrisinya bisa kita lengkapi ya. Perekat seperti ini juga diperlukan karena kita menghadapi cuaca yang berubah, sering hujan ya, jadi nanti semprot insek funginya itu akan sia-sia kalau tidak diberi perekat ya, untuk membuat awet nempel di batang pohon dan daun. Kemudian gramason sama fungisida ini kita persiapkan untuk pengolahan lahan sebelum tanam ya. Seperti halnya M4 dan molase tebu ini untuk persiapan pengolahan lahan. Nah, untuk pengaplikasian insek fungi bisa kita melakukan spray ya, seperti ini. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan pupuk organik ya. Kita tidak 100% kimiawi tapi juga ada organiknya yang harus kita stok untuk setahun ke depan. Ya, nanti setiap 6 bulan kita kasihkan untuk pupuk organik kita, yang kebetulan di sini saya ambil dari kohe kambing yang saya fermentasi. Ini sudah 1 bulan lebih ya. Di bulan Desember dulu, ini sudah di Februari, hampir 2 bulan. Ya, insya Allah bisa kita mulai aplikasikan nanti di akhir Februari. Usahakan untuk pemupukan organik ini di akhir musim penghujan atau di menuju musim kemarau. Dari dedaunan ini juga bisa kita jadikan pupuk organik ya, dari unsur hayati, dari unsur pupuk hijau, yang mana ini juga sangat bagus karena mengandung nitrogen. Nah, itu di sana sudah saya siapkan juga. Selain kohe, juga ada tempat pusat pupuk gedebok ya, atau gedebok pisang dan cacahan-cacahan daun atau seresah daun yang saya fermentasi menggunakan EM4 tadi dan molase. Jadi saya kumpulkan jadi satu biar kita mudah untuk mendistribusikannya secara merata ya, sehingga nanti cacahan-cacahan gedebok seperti ini bisa kita optimalkan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman-tanaman utama ya, karena kita di lahan sempit mempunyai beberapa tanaman utama yang perlu kita optimalkan seperti durian, mangga, kemudian alpukat, ada pohon petai, ada pohon matoa, ada pohon jeruk, ada pohon jambu, dan lain sebagainya ya yang ada di lahan kita. Jadi untuk beberapa tanaman seperti pepohonan pisang ini yang sudah tidak produktif atau yang sekiranya mengganggu pertumbuhan tanaman utama tadi, kita gunakan sebagai bahan pupuk alami ya. Ini sudah saya siapkan bioporinya untuk naruh gedebok pisang yang kami persiapkan agar nanti ketika si akar durian itu bisa sampai ke situ dengan baik. Nah, ini untuk pupuk organik yang sudah kami fermentasi, kami taruh di kantong-kantong kandi kecil. Saya taruh untuk mempercepat atau untuk nutrisi jangka panjang bagi si durian oji ini ya, atau duri hitam. Kenapa kita perlu stok pupuk organik? Karena dia bisa memperbaiki struktur tanah ya. Nanti kalau kantong kandinya kita sudah rusak, terkena cuaca, nanti kita tabur saja di situ sudah aman ya. Sudah nggak lagi beresiko karena insya Allah kandungan bakterinya sudah menghilang perlahan ya. Nah, ini bisa dilihat ya, ada biopori yang sudah saya isi full dengan gedebok pisang. Harapan saya nanti bisa mempercepat pertumbuhan oji dengan sangat baik. Kita tutup saja karena lubang ini kalau diketahui anak bisa diresehin. Nah, ini bisa dilihat untuk bunga mangga yang sudah saya semprot dengan unsur mikro dari pupuk yang saya sebutkan di depan tadi.
alhamdulillah ngepiar, tumbuh dengan luar biasa, dan alhamdulillah nggak rontok Sobat Flori. Mudah-mudahan bisa sampai bermangga-mangga ya, mudah-mudahan, karena hampir semua pohon buah di lahan kami sudah berbuah kecuali durian karena memang belum lama tanamnya ya. Alhamdulillah ini sudah bunga kedua kali setelah Desember kemarin. Selain itu kami juga mempunyai beberapa buah seperti jeruk, pisang, pepaya, California, dan tomat ya. Itu sudah terbukti efektif dengan penerapan prinsip-prinsip dasar tadi. Mudah-mudahan bermanfaat Sobat Flodi apa yang saya sampaikan. Jikalau itu adalah hal yang penting, mohon untuk dicatat dengan baik, mudah-mudahan menjadi jariah bagi kita semua. Jangan lupa like and subscribe at Flora Diariku. Terima kasih.